warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur-dulur sobat ngopi disik, malam hari ini kita berkumpul lagi ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik. Ngopi disik ya? Iya, monggo. Silakan dulur-dulur. Ngopi. Monggo. Alhamdulillah ya alamin. Dulur-dulur, sebagaimana biasa kalau kita kumpul-kumpul di sini mesti ada yang jadi bahasan. Malam kemarin, malam-malam yang lalu gitu kan, banyak hal yang sudah kita tanyakan dan itu bisa jadi input buat kita. Semoga hari-hari kita juga semakin lebih baik ya, karena Nabi kita pernah menyampaikan, barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini jauh lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang celaka. Begitu ya. Semoga kita yang hadir di sini Allah jadikan dalam kondisi yang terus lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Begini, dulur-dulur, saya ada pertanyaan Pak, teman-teman semua juga. Sehubungan dengan perjalanan Thariqah itu tidak lepas dari yang namanya khariqatun lil adat. Apa? Khariqatun lil adat. Jadi hal-hal yang tidak biasa terjadi pada manusia umumnya gitu. Nah, itu pasti ada aja gitu kan. Dan biasanya orang terjebak dalam hal itu Pak, ketika dia menapaki Thariqah, ketika dia bersuluk. Ya karena memang dalam amalan-amalan itu ada hal yang bisa mengundang energi katanya begitu Pak. Nah ini untuk hal ini teman-teman kan juga dalam satu wadah yang sama, yang artinya itu kita sama-sama suluk. Mungkin setiap dari kita itu pernah atau tahu hal itu gitu. Nah ini gimana, kita urun rembuk dulu, kita diskusi dulu. Nah supaya sebelum ke narasumber ini bisa jadi bahan acuan buat kita. Ya gimana Pak Tarso? Menurut Pak Tarso, ketika kita melakukan Thariqah itu kan ada aja ya kondisi di mana rohaniah kita itu bertemu dengan hal-hal yang sepertinya tidak umum gitu. Monggo, Pak Tarso ada? Saya sebetulnya belum pernah mengalami hal itu karena saya baru mau prosesnya. Saya orang-orang baru, mungkin yang udah mengalami kayak Pak Ustadz Kalimi. Ya. Jadi ini kan cerita yang mengalami kan, baru bisa cerita. Ya. Selama ini saya belum mengalami, baru mau coba-coba, baru melangkah. Cuma yang mungkin udah Mbah Nur atau Pak Kalimi yang udah pernah ini buat pengalaman pribadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan ya? Iya, pertanyaan. Bapak Luqmanul Hakim. Iya, monggo. Tentang Thariqah. Iya, Thariqah yang di dalamnya itu ada khariqatul lil adat. Iya, khariqatul lil adat. Iya. Thariq dalam artian kan di sini jalan. Iya. Ya. Syari' juga jalan, syariat. Iya. Ya. Tuh. Kalau syariat itu kan banyak yang nempuh, sehingga umum. Ya, Thariq ini yang nempuh cuma dikit, makanya ada khariqatul lil adat Pak. Iya. Saya pernah dengar lah. Thariqat itu untuk orang-orang bodoh. Iya. Untuk orang-orang bodoh. Iya. Karena Gus Dur lu pernah Nah, begitu. Gus Dur itu. Iya, monggo. Di Muktamar itu pernah bilang, Iya, Thariqah itu. Thariqah itu untuk orang-orang bodoh. Iya. Waktu banyak ya yang gede-gede, yang besar-besar tuh. Siapa yang pintar di sini? Itu nggak ada. Gak ada. Berarti ngaku bodoh semua. Iya. Ya, itu. Berarti Thariqah itu untuk orang-orang bodoh. Oke. Nah, makanya itu ya maklum, kalau orang-orang bodoh itu memang ada khariqatul adat, maklum. Maklum. Karena dia bodoh. Karena dia bodoh gitu. Karena bodoh.
Kalau orang sare sama jalan. Mungkin dia ngaku pintar khatam Quran kan? Nah, Khatam Quran itu 30 juz. iya. Orang-orang bodoh nggak kuat. Nggak kuat orang-orang bodoh untuk khatam. Paling diajari Allah, Allah, Allah. Itu orang bodoh. Kan aneh. Yang satu wafal berlomba-lomba sekarang 30 juz. Padahal di 30 juz itu kata orang-orang bodoh ya ada cerita apa ya? Ada Fir'aun, ada cerita Nabi Musa macam-macam, ada Al-Baqarah ya cerita sapi. Tapi justru yang saya emang anggap nyeleneh itu orang-orang bodoh emang yang itu agak pener maksudnya. Pener. Kalau yang ngapal kan pinter ya. Ya. Pinter berarti orang ngapal pinter. Kalau ini dia langsung fokus, titik fokus. Berarti langsung tuju ke tepat sasaran itu. Nah, tapi dianggap nyeleneh itu. dianggap nyeleneh. Nah. Ya, bisa diterjemahkan bahwa khariqatul adat itu ya bagian nyeleneh. Ya nyeleneh. Ya, Di antaranya tuh. Ya, di luar kebiasaan orang umum gitu. Monggo nih Mbak Nur apa Tarso? Iya. Lanjut kepada Murabi lah. Ya. Gimana Pak Tarso? Ini enggak nih biasanya. Mbak Nur. Ya biasanya langsung nih. Langsung apa? Jawaban dari ini udah. Ada jawaban enggak? Langsung enggak? Ya, baiklah. Terima kasih Pak Malini yang sudah memaparkan sedikit apa itu khariqatul adat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, untuk lebih gamblangnya lagi, kita di sini ada narasumber Cak Warto yang insya Allah ya, kita akan dengarkan bersama, kita ambil manfaat dari beliau. Untuk itu, monggo Cak Warto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sanak kadang, sahabat, teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menanggapi, bukan menjawab pertanyaan, ya saya tidak punya latar belakang pendidikan atau ilmiah apapun. Jadi untuk menunjang diskusi kita ini ya sebaiknya mohon izin mau ngopi disik. Monggo. Ya dulur-dulur monggo. Ngopi. Ya. Ngopi disik. Alhamdulillah. Ngopi rokok. Ngopi disik. Ngopi ngolah pikir. Disik diskusi asik. Nah, kita diskusi tapi asik ya. Monggo. Nggak usah pakai emosi, nggak usah pakai. Iya. Santai-santai aja sambil bercanda lah. Biar suasana asik. Tentang torekoh dan khariqatul adat yang ada di dalamnya. Iya Pak. Torekoh itu salah satu ikatan yang ada di dalam Islam. Ya, Islam itu kan ada 4 rangkaian, diantaranya ada syariat ya Pak, ada torekot, ada hakikat, ya, ada makrifat. Itu adalah satu ikatan yang tidak bisa dipisah-pisahkan di dalam Islam. Kalau kemudian berkembang ya satu tingkatan demi tingkatan kan, ada tingkatan syariat baru torekot, baru hakikat, mana atau sebaliknya torekot makrifat baru hakikat, itu istilah terserah yang mau menyebutkan. Kalau syariat itu umumnya kan petunjuk-petunjuk ya, dalil-dalil
yang menunjukkan tentang bagaimana cara beribadah dan bermuamalah. Ya karena ibadah kan ada dua ya. Iya. Ibadah muamalah itu satu sebetulnya. Karena memang dalam istilah ibadah ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairul mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang ditentukan waktunya, tempatnya, dan tata caranya. Atau kaifiatnya kayak haji misalnya kan. Haji itu kan ditentukan waktunya. Harus tanggal 9 Dzulhijjah. Tempatnya di Mekah. Di Mekah itu. Ya baik di Masjidil Haram maupun di Arafah maupun di Mina itu tempat-tempat yang ditentukan untuk pelaksanaan ibadah haji. Kemudian tata caranya ditentukan. Ya, harus pakai pakaian ihram, harus niat dari mikot, pakaian ihram, tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah. Kemudian sa'i mundar-mandir dari Safa Marwah 7 kali. Wukuf di padang Arafah di Jabal. Itu kaifiat. Ya, kalau ada orang misalnya tanggal 9 Dzulhijjah pagi-pagi mengelilingi Tugu Monas 7 kali. Ya. Itu bukan haji namanya. Senam pagi. Lari pagi. Ya karena ya tempatnya nggak tepat. Iya. Senam pagi namanya. Iya. Itu sholat juga begitu, waktunya, tempatnya harus suci kan. Kaifiatnya ada. Nah itu ibadah mahdoh namanya. Ada ibadah ghairul mahdoh itu ibadah-ibadah di luar. Itu yang hubungannya dengan kemasyarakatan. Nah kita hubungan di masyarakat ini kan ada jual beli, ada utang piutang, ya kan? Ada pinjam meminjam, ada pergaulan lah, ya. Nah, itu bagian dari syariat. Atau disebut juga ibadah sosial. Kadang-kadang ibadah sosial itu lebih hebat daripada ibadah ritual. Kalau ghairul mahdoh, ibadah mahdoh itu ritual. Kalau ghairul mahdoh atau muamalah itu ibadah sosial. Itu lebih utama malahan, lebih keren daripada ibadah yang mahdoh itu. Bahkan ibadah mahdoh yang tidak punya asar ke ibadah ghairul mahdoh dalam muamalat itu tidak punya nilai. Bahkan orang belum pernah melakukan ibadah mahdoh, belum pernah sholat, belum pernah haji, belum apa, hanya berbuat baik ada dengan sesama makhluk Tuhan, jadi ahli surga. Pernah ada diceritakan itu, ya cerita ya, karena itu kan keterangan dalam hadis-hadis ya. Itu ada orang membunuh 100 orang, ahli surga, yang belum pernah ngapa-ngapain. Tobat aja baru mau niat, belum sampai tempat tobatnya, ahli surga. Mungkin pernahlah dengar itu ya, Pak Ustadz atau apa dengan yang cerita. Pelacur itu enggak sholat, enggak apa. Ngasih minum seekor anjing yang kehausan, ahli surga. Nah, itu ibadah sosial namanya. Muamalah, sikap. Itu ibadah itu ada itu semua nanti terikat dengan aturan-aturan syariat. Makanya orang syariat umumnya yang ahli syariat itu pinter dalil. Tapi kalau bukan berarti orang yang pinter dalil yang bisa bersyariat. Kadang-kadang ada orang nggak bisa ngaji bisa bersyariat. Nyatanya dia juga sholat, Ramadan juga puasa, Jumatan ya kan. Tapi kalau ditanya dalil juga nggak ngerti. Jadi kalau syariat itu sifatnya umum. Ada yang pinter, ada yang bodoh. Nah, yang pinter banget disebut orang alim. Orang alim ya. Jamaknya ulama. Nah, makanya ada kumpulan ulama disebut majelis ulama. Kerjaannya itu ngumpulin dalil untuk membuat fatwa. Ini halal apa haram, ini wes jagoan lah pokoknya dia. Itu MUI. Nah, ini syariat ya. Kemudian di tarekat. Kalau orang tarekat itu ya nggak butuh-butuh amat kayaknya. Malah kadang-kadang lebih cerdas kok daripada yang pinter. Pinter itu beda dengan cerdas ya Pak. Kalau pinter nih HP saya ini pinter nih Pak.
Makanya kalau ada orang ustadz atau kiai cuman pinter doang kalah sama HP saya. 30 juz hafal nih Pak. Ya kan? Itu biasa-biasa aja nggak ada apa-apa. 30 juz hafal beserta terjemahan bener. Iya. Buktikan boleh. Pinter nih. Mau nanya apa bisa jawab Pak. Makanya kalau cuman pinter doang nih orang lain pinter doang kalah sama HP. Sama HP saya kalah. Nah, oleh sebab itu ada pengembangan dalam Islam. Jadi orang itu jangan cuma pinter doang. Kalau jadi orang cuma pinter doang, nanti kerjaannya nipu melulu, bohongin melulu, minterin melulu. Coba deh yang tukang minterin, tukang bohongin, tukang kan orang pinter-pinter loh Pak. Orang bodoh susah mau bohongin orang itu. Ini orang pinter-pinter yang tukang bodoh. Makanya di Quran yang yukhadi'una allaha waladina amanu wa ma yakhda'una ila anfusahum wa ma yas'urun, itu orang pintar-pintar. Allah aja mau ditipu. Yukhadi'una allaha, mereka tuh enggak menipu Allah saking pintarnya. Malahi Allah itu. Padahal Allah itu al-alim ya. Allah aja mau ditipu Pak. Waladina amanu, dan orang-orang yang beriman. Yang nggak beriman nggak bakal ditipu Pak. Orang nggak percaya gimana nipunya. Justru yang sering ketipu itu orang-orang yang beriman, yang rajin sholat, ya yang haji, yang rajin umroh itu sering malah ketipu. Yang nipu ya orangnya beriman juga gitu. Nah, enggak beneran, nganggo sorban barang, pakai sorban, pakai gamis. Beriman Pak dia yang nipu, yang jadi sasaran penipuan orang beriman juga. Pinter karena pinter. Kan di situ sebelumnya kan wa minan nasi mayaqulu amanah billah wa bil yaumil akhir. Ngakunya dia beriman pada Allah bil yaumil akhir, tapi kerjaannya nipu. Saking pinternya Allah pun mau ditipu. Karena Allah tidak pernah bisa ditipu, akhirnya apa? Ya udah orang-orang yang sama beriman aja ditipu. Karena nggak cerdas, cuman pinterin. Itu makanya orang kalau pinter itu nipu melulu. Tapi sebaliknya kalau orang kok bodoh Pak, ketipu melulu. Makanya kalau bisa, ya repot. Nah di sinilah kemudian kalau dalam jenjang pendidikan ya. Naik dikit lah, jangan syariat terus. Kemudian ada namanya torekoh. Nah di torekoh itu nggak ada majlis taklimnya. Yang saya tahu di torekoh itu nggak ada majlis taklim, nggak ada proses pembelajaran kayak kita di banyak ada enggak. Tapi orang dibimbing Pak, ditalkin. Nah tempat talkin namanya halakoh zikir. Makanya di torekoh ya nggak dipanggil, dikasih zikir aja. Karena apa? Orang torekoh mesti syariat dulu. Jadi saya nggak patek setuju wong torekoh bodoh-bodoh. Wah, enak aja nyepelein banget ya. Loh, orang bertorekoh harus bersyariat dulu. Bagaimana orang bertorekoh tanpa syariat sih gitu? Justru orang torekoh itu orang-orang pinter yang ditingkatkan kepinterannya menjadi cerdas. Ternyata cerdas itu bukan dari proses pikiran. Cerdas itu prosesnya dari dalam. Kalau pikiran itu semua sumber dari luar. Mesti katanya. Kata Allah, firman Allah, kata Rasulullah, ya kan? Kola gitu kan. Kenapa dengan kola itu orang berpikir gitu loh. Pintar itu. Di torekoh udah gak diperlukan itu, udah pintar ngapain. Udah bersyariat kok. Sholatnya udah bisa sholat kok Pak. Sholatnya udah bagus, wudhu udah bagus. Umrah udah bolak-balik ya. Di torekoh diajak beresin jiwanya, hatinya. Dengan cara apa? Ditalkin zikir.
Bukan berarti kalau cuma bisa Allah, Allah, la ilaha illallah itu bodoh. Tidak, justru dia dibikin cerdas. Makanya orang toreko nggak perlu pinter, kan udah bersyariat, udah pinter. Ngapain dibikin pinter? Dibikin bener. Dibuluh mentah jiwanya, biar jadi orang bener. Ya kan Pak? Sekarang tuh banyak orang pinter, tapi susah cari orang bener. Gimana Pak? Kira-kira Pak? Enggak, Bapak boleh lah. Enggak gitu Pak, gitu ya kan kita baru sama-sama nyari wawasan. Sekarang tuh banyak orang pinter, tapi ya sedikit lah orang beneran. Beneran. Jadi orang kok pinter terus itu nipu mulu Pak, bohongin mulu. Jadi pikiran itu ngajak kita pinter. Gitu. Tapi kalau dzikir itu mengajak kita supaya bener. Bener. Nah, dengan torekoh diharapkan orang seimbang, pinter, bener, bener, pinter. Orang kok pinter terus, pinter tok, nggak bener. Nipu mulu Pak. Orang bener doang tapi nggak pinter, ketipu mulu coba dah. Dan yang paling enak, bikin pinter orang bener, bikin pinter orang bener itu jauh lebih mudah daripada bikin bener orang pinter. Bantah Pak, benar orang pinter itu. Bikin pinter orang bener itu jauh lebih mudah daripada bikin bener orang pinter. Beriman kira-kira. Imbang Pak. Enggak lah, orang toreko enggak bodoh. Hanya kalau kemudian ada amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh orang-orang yang bertorekoh. Torekoh itu artinya jalan Pak. Atau dalam istilah agak kerennya itu metodologi. Metode tarbiyah untuk mengajak orang membersihkan jiwanya. Namanya tazkiyatul nafsi ya. Dengan cara apa? Disibukkan dengan berzikir. Karena apa? Hati dan pikirannya selama bersyariah hanya disibukkan dengan urusan-urusan duit, urusan dunia, urusan macam-macam yang banyak kemelekatan itu. Itu sumbernya dari pikiran. Karena dari luar semua. Nah, torekoh mengajak kita meniti ke dalam diri supaya munculnya dari dalam bukan dari luar. Karena benar itu bukan dari luar Pak. Benar itu dari dalam. Ya kan? Kalau cuma pinter tok, repot Pak. Coba deh semua yang dari luar ini gini ya, biar gampang. Saya rokoknya habis Pak, harus nyambung. Lihat sinyal. Enggak, tapi sinyalnya kurang. Lihat api. Ya namanya ngopi disik ya. Ngopi disik. Ngopi disik, ngopi disik. Moga. Kopi disik kopi. Ya, apa begini termasuk qorikotul adat kita juga nggak tahu juga. Kan takutnya gini ini dianggap qorikotul adat ya kan. Gitu. Kalau bagi saya namanya qorikotul adat tuh mungkin orang yang dianggap aneh-aneh lah gitu. Gampangnya. Nah, jadi torekoh itu metodologi, tata cara. Jadi orang diajak mengalihkan pikiran dan ingatannya. Kan orang kalau lagi seneng duit Pak ya, maaf ya, kita ini semua seneng duit lah, mencintai uang. Kadang-kadang nggak mikir Pak, tapi kepikiran sama duit itu. Bapak pernah nggak kepikiran duit tuh? Kepikiran apa mikir? Kadang-kadang nggak mikir, kepikiran kan? Ya itu karena cinta. Nah kalau udah kepikiran di sini Pak, ini pikiran ini kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia bisik-bisikan apa yang jadi kepikirannya ke dalam dada, ke hati. Akhirnya hatinya jadi keingetan. Cuman kalau lagi butuh duit kira-kira sholat kepikiran apa Pak? Duit kan? Terus keingetan apa? Itu. Nah, untuk mengalihkan itu, ada metodologi di dalam torekoh, tata cara, udahlah, dialihkan aja.
banyakin dikir sekian kali. Makanya di toreko mesti ditalkin dikir, Pak. La ilaha illallah misalnya 1000 kali, atau kalau di toreko Qadiriyah itu 165 kali jahar. Ini Abah Hanum juga ngajarin itu Sukabumi, apa namanya, Abah Aang, kenal ya? Iya. Abah Aang itu muridnya Abah Hanum yang punya perguruan tinggi, ya, profesor sekarang. Dia kemarin baru di wisuda doktor sama itu istrinya, adiknya, ya, Aang Jen, Aang Jejen ya, Iya. kenal ya? Iya. Terkenal itu. Nah itu kan Qadiriyah. Talkin la ilaha illallah, la ilaha illallah 165 setiap selesai sholat 5 waktu. Nah, itu pakai metode, nggak sembarangan. Pakai metode karena apa? Supaya benar-benar fokus. Jadi yang tadinya kepikiran duit, kepikiran istri, kepengen kawin, ya kan? Ya maklum yang ikut toreko orangnya duda. Ya kan, duda masih muda ya kan, kita nggak tahu juga pikiran orang. Orang jauh itu. Akhirnya pakai metode, Pak. Jadi nggak sembarangan, mesti ditalkin, nggak bisa diajarkan, nggak bisa. Ayo ikutin saya. Ketika lah tarik dari pusat ke sini, ini ada latifah namanya. Ya. La gitu. Iya. Jadi la ilaha ke kanan, ilaha. Kok nggak ke kiri? Udah nanti kepanjangan. Pokoknya ke kanan aja. Habis la ilaha illallah, ke sini adalah latifah al-qabi. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini bagi orang-orang yang nggak pernah bertoreko, itu bocah ngapain sih? Dianggap Aneh. aneh. Oh, rekotul nggak ada. Mungkin itu ranahnya atau korektur adat bagi orang yang memang dia tidak ada di dimensi itu. Iya. Sama kayak kita ini, ceritanya Roro Kidul, percaya nggak? Iya. Karena kita nggak ada di dimensi itu. Orang Sukabumi yakin Iya. dia ada di dimensi itu. Iya. Iya Pak ya? Bisa jadi apa itu ya namanya kalau orang sana itu? Karuhun? Karuhun. Nah, iya. Nah, kalau orang Batang ya si itu Nyai Lanjar. Iya, lancar. Dewi Lanjar. Nah, Dewi Lanjar. Dewi Lanjar. Ini Pekalongan tuh, Iya. Pantai Utara. Nah, orang-orang yang udah pernah ada dalam dimensi itu yakin, malah suka datang ke sana jaro ya, doa di sana ya, main ke sana Roro Kidul. Ya buat kita aneh, bagi kita yang tidak kan gitu. Jadi tergantung. Jadi itu mungkin ya. Iya. Cuman makin kesini itu ya itulah kita kadang-kadang ujung-ujungnya gitu kalau udah terkecoh dengan macam-macam, apalagi ada hal-hal yang bikin mudah mendapatkan uang, itu lupa tujuan, Pak. Nah, akhirnya apa? Orang sengaja melakukan hal yang aneh-aneh biar dianggap korikotul lil adat. Katanya kalau korikotul adat itu calonnya itu jadi waliullah, ngono kayak macam-macam itu perilakunya. Nah, itu yang kadang-kadang bikin pusing. Kalau korikotul adat kan memang dia di luar kebiasaan orang umum ibadahnya. Tapi bukan berarti tidak bersyariat, syariatnya sama. Tapi karena ini dia di ranah ada di dimensi toreko, dia mengamalkan amalan-amalan toreko yang tidak pernah diamalkan oleh orang-orang yang di syariat, dianggap aneh. Tapi kalau mau jujur, sejak Nabi Muhammad membawa Islam, awalnya sudah dianggap aneh. Badal Islamu goriban. Wasaya udu goriban kama bada'a. Tapi itu balik guroba. Islam itu pertama datang di Nabi Muhammad dianggap aneh. Orang biasa nyembah Tuhan banyak, tiba-tiba suruh nyembah Tuhan satu. Aneh nggak? Aneh. Enak dia ngomong, urusan gua kan banyak. Masa Tuhan cuma satu? Tuhan gua banyak aja gua masih repot, apalagi Tuhan satu. Dan kata dia ada dimensi itu. Jadi ketika suruh aneh. Nah, itu masalah. Nah, wasaya udu goriban kama bada. Nanti Islam itu
kalau kita bahas Islam apa adanya, nanti dianggap aneh lagi, Pak. Tapi fatu balil buroba. Tapi beruntunglah bagi orang yang dianggap aneh. Tapi untuk menjadi orang aneh tidak harus berbuat yang aneh-aneh. Nggak usah kepengen dianggap khorikotil adat terus macam-macam ngono, ya nggak perlu gitu kira. Kalau menurut saya itu ya itu khorikotil adat dengan toreko. Jadi jangan sampai salah inilah ya. Iya. Saking pengennya dianggap itu terus noleh gitu ya, wah yang enggak gitu ya, jangan. Oke, monggo silakan yang lain. Ya, Pak, boleh kita tukar wawasan aja, Pak. Enggak, bukan mengajari, bukan. Nggih. Ya. Jadi Silakan. penempuh jalan spiritual atau dunia torikoh ini, orang yang sedang bertorikoh itu ruhaniannya kan lebih mendominasi ya Pak. Lebih banyak yang digulung itu kan jiwanya. Nah, yang saya tahu Rasulullah SAW itu dan para nabi yang lain memiliki atau pernah mengalami khorikotul wiladah. Maaf ya agak serak ya. Khorikotul wiladah untuk para nabi disebut dengan mukjizat. Itu ya seperti bagaimana Nabi Musa diperintah Allah untuk membelah lautan Laut Merah sehingga terbelah. Dan di riwayat lain bahwa Nabi Muhammad mengeluarkan air dari jari-jarinya. Dan itu mukjizat ya. Ya itu kembali lagi itu adalah opini gitu kan yang memerlukan apa ya pemahaman yang lebih dalam. Terus ada lagi yang terjadi pada para waliullah, para kekasih Allah ini yang disebut dengan karomah gitu. Nah, ada satu riwayat itu bahwa Sunan Bonang itu mengeluarkan kitabnya Dampo Awang. Iya benar ya? Dampo Awang benar. Kitabnya Dampo Awang kemudian menjadi sumur yang disebut dengan sumur berumbung gitu kan. Nah, itu bagian-bagian dari khorikotul adat yang terjadi pada para waliullah dan para nabi. Kemudian ada yang disebut dengan maunah gitu, yang itu biasanya terjadi terhadap orang-orang soleh yang di atas rata-rata. Ini informasinya begitu. Terus ada juga yang disebut dengan istidrojah. Istidrojah itu adalah suatu kejadian yang di luar manusia umum, kejadian di luar manusia umum, tapi itu tujuannya untuk menjadikan orang yang mengalami ini berangsur-angsur dalam kesesatan. Gitu ya, contoh gampangnya, orang ketika dikasih kekayaan, kemudian dia jadi bakhil dan terus menumpuk kekayaannya, itu pun bagian dari istidrojah. Kemudian ada lagi yang namanya ihanah. Ihanah itu adalah khorikotul adat juga, gitu, tapi untuk menghinakan dirinya. Gitu. Contoh yang terjadi sama Musailimah Kadzab. Musailimah Kadzab itu adalah orang yang mengaku nabi ya di zaman Nabi. Menurut riwayatnya itu dia itu bisa menyembuhkan orang sakit. Ada orang buta datang ke dia, justru yang datang ke dia bukannya sembuh, buta dua-duanya matanya. Nah kemudian dia bilang air sumur ini bisa akan berubah menjadi manis dengan ludahnya dia. Diludahin sumur itu malah justru jadi asin dan gak enak diminum lagi. Nah itu jadi ihana tuh kebalikannya ya, kebalikan dari mujizat. Nah kita yang berada di ranah toriko, yang biasanya hanya berzikir dengan zikir yang biasa, tiba-tiba beralih ke la ilaha illallah. Itu pun juga yang 165 kali. Bahkan ada tata cara yang harus ditempuh ya. Seperti tadi ketika kita harus mengolah nafas, ya dibarengi dengan zikir. Dan itu menurut saya khorikotul adah di luar kebiasaan manusia umum ya. Muslim di luar muslim biasa yang hanya berzikir dengan menyebut la ilaha illallah tanpa menggunakan itu tadi fokus tadi. Seperti itu ini definisi saya yang saya tangkap dari Pak Yai. Dan saya setuju itu bagian dari khorikotul adah. Di luar kebiasaan orang umum, Pak. Itu ya. Zikirnya orang umum nggak begitu. Itu kalau kita bicara khorikotul adah ya, itu sudah terjadi pada penempuh jalur torikoh. Gitu. Kita bukan nabi, kita nggak mungkin ngaku-ngaku jadi orang yang soleh ya. Gitu kan. Apalagi gitu kan, kita juga udah bukan golongan yang istidrojah atau ihana. Khorikotul ada yang kita alami, yaitu tadi bagiannya. Ketika kita berzikir, zikir kita tidak biasa lagi, tapi kita sudah membawa satu dimensi yang tidak umum. Dan saya yakin kebenarannya itu ada, gitu. Kebenarannya itu ada di Al-Quran. Itu karena rujukannya pasti ke Al-Quran ya. Saya yakin rujukannya itu pasti ada. Nah itu hemat saya, itu pendapat saya. Luar biasa ya.
Iya ya wah wajar orang pondok pesantren Pak. Enggak begitu Pak Yai. Justru saya bertanya karena memang jawaban itu ada dari Pak Yai. Bukan pertanyaan sebetulnya. Itu. Kan jadi dari awalnya pembukaannya yang saya tahu kan berarti udah tahu kan gitu. Saya tahu dari Nabi dari ini terus sehingga muncul mujizat, karomah, apa ya? Apa tadi? Maunah itu sudah. Saya pernah ya Pak dibimbing seorang kiai saya itu punya sanad Thariqah Qadiriyah. Ya sedikit banyak saya menyelam ya di dikit-dikit belajar Thariqah, tidak pernah membicarakan yang namanya khariqatul adat, karomah, mujizat, maunah, itu nggak pernah Pak, nggak pernah, sehingga saya juga nggak pernah menjanjikan hal-hal seperti itu. Nah karena berkembangnya yang begitu-begitu itu akhirnya banyak orang datang ke mursyid-mursyid Thariqah itu tidak menuntut ilmu, tapi cuma ngalap berkah. Kan banyak yang ke Suralaya itu nggak cuma nuntut ilmu Thariqah Pak. Yang ke Aang Jejen itu nanti nggak semua orang, cuman ikut aja nimbrung, ikut dikir-dikir aja ya. Ya banyak kan begitu. Mungkin begini Pak, mungkin begini. Pernah nggak dengar kalau di Jakarta ini kan ibu kota, sekejam-kejamnya Ibu Tiri lebih kejam ibu kota. Bener pernah dengar itu ya Pak? Pernah dengar istilah itu. Terus sampai kamu di Jakarta kalau nggak kerja nggak makan. Kamu hidup di Jakarta kalau nggak kerja nggak makan. Mau makan dari mana kalau nggak kerja? Pernah nggak dengar kata-kata itu? Ya. Namun ketika orang melihat tidak bekerja bisa makan, bisa ngopi, bisa, nggak ada yang dibilang karomah, nggak dibilang nggak dibilang khariqatul adat, enggak. Dan orang menyaksikan itu, ada orang nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, ya pokoknya ibadah aja, tapi ya bisa makan, bisa ngopi, bisa ngerokok gitu ya. Nggak ada dibilang khariqatul adat, padahal umumnya kalau nggak kerja nggak bakal makan. Siapa yang ngasih makan? Mau rezeki datang sendiri kan begitu ya Pak? Tapi nggak ada yang bilang, padahal juga orang menyaksikan. Pernah nggak menyaksikan hal itu Pak? Ada. Jadi ada orang bangun tidur, good morning, kopi, ngerokok gitu. Terus saja sampai malam begitu aja kerjaannya. Udah nggak ada kerjaan lagi. Itu bertahun-tahun Pak, tapi tidak dibilang khariqatul adat. Terus tadi bisa apa? Nabi Muhammad keluar air dari jari tangannya. Ya, ada orang bisa bengkokin paku, nggak dibilang mujizat. Hah? Enggak dibilang mujizat. Dia ngambil kertasnya dibakar jadi duit, nggak dibilang karomah, enggak. Ya. Sulap dibilangnya. Hah? Dibilang malah sulap. Dibilangnya malah sulap. Nah iya. Gimana sih sebenarnya? Saya selama kenal Thariqah gitu ya. Karena kiai saya kiai Thariqah Pak. Yang bimbing saya, tapi bukan saya mondok, bukan. Saya nggak pernah mondok. Saya pernah ketemu kiai. Kebetulan dia memang sanatnya ke Thariqah Qadiriyah, cuman bukan jalur Abah Anom. Kalau Abah Anom kan Abah Sepuh itu dari Cirebon, Syekh Tolkah. Dari Syekh Tolkah Cirebon, dari Syekh Abdul Karim Banten, Syekh Ahmad Khotib. Kalau saya kan dari Meranggen. Yai saya dari Meranggen, Syekh Musli. Nah itu enggak pernah bicara gitu. Enggak. Beneran Pak. Bahkan ada orang diikat kenceng-kenceng bisa terlepas. Enggak karomah tuh. Bukan khariqatul adat itu. Cuman tontonan biasa. Kasihannya nggak pakai Thariqah-Thariqahan itu kayaknya. Saya tahu itu. Dia nggak kenal Thariqah, dia baca Quran aja nggak bisa kadang Pak.
Ya, sebenarnya arahnya bukan itu sih arahnya. Iya. Ya, itu kan karomah. Orang cari karomah. Terus cari karomah gampang dibaca, gampang ditembak. Sementara punya cita-cita pengen masuk surga tanpa dihisap. Itu kan syaratnya mati syahid. Dan gampang ditembak kan dibaca kapan matinya nanti perang. Jadi aneh-aneh aja ketika orang itu udah mulai berpikir masalah yang begitu-begitu. Toh mati itu pasti itu. Itu loh kalau menurut saya ya, maaf bukan kita mau menolak itu. Kalaupun ada ya saya udah biasa lah ngeliat-ngeliat yang begitu. Iya. Beneran, bahkan kalau mau di itu bisa kok. Iya. Itu. Pernah ada orang, Pak aku dibengkokin. Pakai gigi. Iya. Pakai gigi. Pakai gigi. Iya. Padahal waktu itu orangnya nggak ada giginya ya. Mana nggak ada giginya. Nah, habis itu sakit berhari-hari itu. Sakit gigi. Ya orang nggak ada giginya. Gara-gara bengokin patung. Tapi nggak ada yang bilang itu karoma, nggak ada bilang khorikotul ada. Waktu kertas dibakar, ini kan kertas di sana diemin aja, pelototin doang. Kebakar tuh, lu kok bisa gitu ya kan? Tapi nggak dibilang khorikotul ada. Biasa-biasa. Biasa aja. Ya kan? Nah sebetulnya gimana yang begitu-gitu tuh kan perlu apa tidak kan gitu. Iya. Dan nggak ada nabi-nabi yang belajar ilmu kayak gitu nggak ada. Nggak ada. Kalau Nabi Muhammad katanya Pak, Iya. kan saya nggak tahu Pak. Iya. Kalau beliau kan Katanya juga. setahu saya, nah, dia setahu saya dari di Nabi itu begini-gini kan, berarti pernah tahu dong Nabi begitu gitu. Bukan katanya tadi soalnya, setahu saya kan gitu. Makanya saya terkesima itu, wah, keren juga. Tapi ya maklum kan orang pondok pesantren. Beda dengan saya, jadi saya agak aneh gitu. Agak aneh, Itu. iya. Nah, ini mohon maaf bukan menyangkal, bukan menyangkal. Nabi Musa juga tongkatnya bisa jadi ular katanya. Kan katanya Pak. Saya kan nggak hidup di masa itu, ya katanya kan gitu. Itu kan bukan berarti Nabi Musa tuh pergi ke kiai minta tongkatnya diisi biar bisa jadi kan enggak. Bahkan karena pernah belah laut, pernah mukul batu, bisa memancar 12 mata air. Aku ya sedekahul lazim karena itu ada di Al-Quran ceritanya kan gitu. Iya kan ada di Quran itu, aku ya sedekahul lazim karena Al-Quran kan gitu. Itu juga Nabi Musa nggak pernah belajar ilmu-ilmu thariqah gitu, nggak pernah Pak. Dia belajarnya sama mursyid siapa itu kan gitu. Apa tongkatnya diisi dulu. Aku punya tongkat juga Pak, tapi tak buat belah itu enggak buat nguras kolom. Maksudnya biar cepat asat gitu ya, enggak harus disedot juga begitu. Enggak bisa. Akhirnya itu hanya ini hanya sekedar guyon ya, guyon. Biar seru-seruan, buat seru-seruan aja lah. Biar asik aja. Mau silakan kalau ada yang lain-lain. Ya, dari sini saya bisa pahami Pak Yai. Alhamdulillah saya dapat pencerahan. Jadi khorikotul adat itu bukan fokus, bukan tujuan. Bukan tujuan ketika kita bertoriko ya. Kalaupun ada ya jangan diminta gitu. Tapi itu ya sekedar bonus sesuatu yang udah mungkin kita hanya lewati aja ya. Tapi tetap tujuannya ya ilallah kalau kita mau bertoriko. Nah itu dari sekian banyak pemaparan tadi saya bisa pahami Pak. Terima kasih. Nah untuk selanjutnya mungkin ada teman-teman yang ingin